Shalom, selamat pagi semua. Hari ini memasuki hari yang ke-19 Perintah Kawalan Pergerakan, di mana kita hanya dapat berkumpul bersama-sama dengan keluarga untuk beribadah dan tidak dapat berkumpul bersama-sama di ruangan gereja. Dimanapun saudara berada pada saat ini, kiranya damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semua. Tema firman Tuhan yang akan kita renungkan adalah salib kunci keselamatan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Mulia, saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami mau duduk diam di kaki-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa, berbicaralah pada kami. Tolong kami agar dapat memahami firman-Mu yang akan dikongsikan, sehingga kami dapat hidup di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari 1 Petrus bab yang kedua, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-25. 1 Petrus bab yang kedua ayat yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-25. Mari kita bersama membacanya. Apabila dia dicerca, dia tidak membalas dengan cercaan. Pada waktu dia menanggung dengan penderitaan, dia tidak mengancam orang, tetapi dia mempercayakan diri kepada Allah, Hakim yang adil itu. Kristus sendiri memikul dosa kita pada tubuhnya di kayu salib, supaya kita bebas dari kuasa dosa, lalu hidup menurut kehendak Allah. Luka-luka Kristuslah yang menyembuhkan kamu. Dahulu kamu seperti domba yang sesat, tetapi sekarang kamu telah dibawa pulang untuk mengikut gembala dan pemelihara jiwa kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku di dalam Tuhan, di dalam kehidupan sehari-hari, kita mengenal peribahasa yang mengatakan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Pesan penting peribahasa ini adalah, apabila seorang guru melakukan kesalahan, maka murid pun mungkin akan melakukan kesalahan yang sama. Bahkan, pesan yang lain adalah pentingnya teladan hidup seorang guru, karena teladan guru akan diserap dan diingat oleh para murid yang diajarnya. Saudara, inilah yang dialami oleh Petrus di dalam pembacaan kita sebentar tadi. Di dalam suratnya ini, kita tahu bahwa Petrus telah belajar arti penderitaan Tuhan Yesus, ayat yang ke-23. Dia memahami bahwa penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus adalah bahagian dari Allah yang baik. Petrus juga mengetahui bahwa tujuan akhir dari penderitaan Tuhan Yesus adalah untuk menyelamatkan kita semua. Seperti tema kita pada hari ini, salib kunci keselamatan. Saudara, dengan demikian, siapa yang memutuskan untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus, dia harus mempersiapkan dirinya untuk menderita, atau dengan kata yang lain, memikul salib. Kebenaran ini selaras dengan firman Tuhan yang terdapat dalam Markus 8 ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-35. Firman Tuhan berkata, jika seseorang hendak mengikut aku, dia mesti melupakan kepentingan sendiri, memikul salib dan mengikut aku. Sesiapa yang mempertahankan hidupnya akan kehilangan hidup yang sejati. Tetapi sesiapa yang mengorbankan hidupnya untukku dan untuk berita baik daripada Allah akan menyelamatkannya. Saudara di dalam Tuhan, panggilan untuk berbuat baik dan menderita yang dibangun dengan kebenaran firman Tuhan
masih terus bergema sampai pada hari ini. Panggilan itu tetap berlaku untuk kita semua, pengikut Kristus yang hidup di zaman ini. Panggilan ini berlaku bagi setiap orang yang percaya agar mereka tidak berdiam diri di dalam zon selesa mereka dan menganggap zon selesa tersebut sebagai tanda berkat daripada Tuhan. Sebab itu, sebagai orang percaya, kita perlu belajar dari kitab Kisah Rasul-Rasul dan orang-orang kudus tentang kerelaan mereka memberitakan Injil, walaupun pada akhirnya harus berkorban nyawa. Sebagaimana Tuhan Yesus telah memberikan teladannya kepada kita semua, kita sudah sewajarnya sebagai murid-muridnya harus meneladani Dia. Sudah bersediakah kita? Saudara, sebagai penutup, ada seorang rohaniawan yang pernah berkata seperti berikut. Jangan lagi hidup di dalam dirimu, tetapi biarkan Yesus yang hidup dalam dirimu. Sehingga kebijaksanaan Sang Penyelamat bermegah dalam semua tindakanmu, dan semua orang dapat melihatmu sebagai salib yang hidup serta merasakan nikmat aroma kebijaksanaan Allah dalam kesabaran, dalam kelembutan, dalam pengorbanan, dalam kesopanan, dalam damai, dalam amal, dalam semangat, dan dalam kerendahan hati. Kiranya firman Tuhan menguatkan dan menjadi berkat buat saudara semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Tanamkan di dalam setiap hati kami sehingga menjadi panduan bagi kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.